Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Hari ini saya ingin menyampaikan atau berbagi sedikit wawasan bahwa tentang menanamkan sikap optimis pada anak TK. Nah, pernah saya sampaikan dulu bahwa ketika anak-anak ini berbuat sesuatu pekerjaan yang dilakukan ketika sedang proses pembelajaran, anak jangan kita katakan ini salah. Dan pernah saya katakan, hal itu dampak buruk bagi anak. Kalau kita katakan bahwa ini salah, dia melabelkan dirinya, aku salah, aku berbuat ini salah. Misalnya dia membuat gambar, terus gambar gunungnya diwarnai merah. Guru langsung menyebutnya, wah, kenapa gunungnya kok merah? Mana ada gunung merah? Gunung itu kan warna biru, ada warna hijau. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini salah, dan kita tidak boleh langsung menyebutkan itu kenapa harus warna merah. Nah, kita komunikasikan. Nah, sayang, ini warna apa gunungnya? Warna merah. Ya, kenapa ya warna merah? Nah, jadi kenapa kita bertanya kepada anak, kenapa ini berwarna merah diwarnai? Nah, dia akan menjelaskan. Kalau kita langsung sambil terkejut meneriakkan kata salah, dia merasa ketakutan, merasa hal yang dia buat itu salah, dan nanti akan was-was. Jadi sesuatu yang dilakukan ketika dia udah merasa salah, dia kecewa dan ada rasa putus asa di situ. Makanya guru harus hati-hati dalam menyampaikan argumennya. Nah, apapun yang anak lakukan, kita melihat dulu dan komunikasikan. Mengapa warna merah? Lalu dia akan menyampaikan gagasannya. Ini gunungnya gunung terbakar, jadi warna merah. Loh, ada hitam-hitamnya. Kenapa ada hitam-hitamnya? Nah, dia dalam imajinasi dia ketika gunung itu terbakar ada warna merah, ada api, dan ada warna hitam, itu adalah warna asap. Dia akan menyampaikan, ini asapnya Bu Guru. Dia dengan dengan gembiranya dia sampaikan kalau memang guru itu bisa mengkomunikasikan, dapat melakukan komunikasi aktif. Anak-anak itu akan seru. Pasti dia bilang, oh ini Bu Guru, ini kan gunungnya terbakar. Seperti kemarin kan kami pulang dari sana, kami lihat ada gunung terbakar sama ayah. Jadi dia akan menyampaikan apa pendapat dia. Nah, kalau kita langsung memutuskan atau mencela atau mengatakan itu salah, dia akan merasa bersalah ya, merasa oh ini aku salah. Nah, ini bagaimana kita untuk membangkitkan rasa optimis anak yang sudah pernah kecewa, sudah pernah kecewa dari sikap-sikap, mungkin bisa saja sikap guru atau orang tua. Kadang-kadang orang tua juga bilang, oh apa sih gunungnya seperti itu, nggak boleh. Jadi orang tua, guru itu harus bijak dalam mengadakan komunikasi dengan anak. Nah, setelah kita ketahui seperti itu bahwa anak yang sudah pernah kecewa, biasanya dia kalau dikasih tugas dia tidak antusias dalam bekerja. Dia hanya melihat,
dan termenung, mengamati teman-temannya. Dia tidak langsung mengambil bekerja, dan dia bukan termasuk anak yang kurang pintar, tidak, anak pintar, namun ada rasa was-was di situ. Makanya kita harus bisa mengatakan bahwa kepada anak, nah bisa di situ kita sampaikan bahwa kita manusia ini punya Allah akan memberikan karunia kepada kita sebagai manusia. Allah akan memberikan petunjuk, akan Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi anak-anak merasa bahwa dia tidak bodoh, dia tidak perlu dia kecewa, karena Allah selalu senantiasa bersamanya. Dan kita bisa juga menyampaikan bahwa janji Allah itu benar-benar ada. Apapun yang dilakukan nanti dia akan diberikan pahala yang setimpal. Jadi hendaklah orang tua mengingatkan bahwa itu adalah nikmat-nikmat Allah, dan mengingatkan luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dan bagaimana memberikan anak-anak supaya optimis. Dia orang yang dikuasai dengan rasa putus asa ini kan, jadi kita harus menyampaikan bahwa kalau dia hebat, kamu anak yang pintar, kamu pasti bisa melakukannya, kamu akan bisa membuat ini. Oh, ini kemarinnya kamu bisa kan membuat ini. Jadi kita memberikan semangat kepada dia bahwa yang dia lakukan, dia pasti bisa, dia bisa melakukan apapun. Jadi tidak perlu kita mendiamkan. Jadi melalui komunikasi dengan lemah lembut dengan anak, dia akan merasa bahwa rasa cemas, rasa takut, jadi dia akan hilang, akan sirna. Jadi menumbuhkan kemauan dengan merealisasikan. Jadi misalnya menumbuhkan kemauan dia dengan memberikan dorongan, memberikan pujian, memberikan arahan bahwa apa yang akan dilakukan itu dia akan pasti bisa, dan menumbuhkan kemauannya untuk berubah. Untuk anak TK itu mudah, yang penting guru punya perhatian khusus kepada anak itu. Jadi kalaupun nanti dia sedang belajar dan termenung, tersebut namanya Andi pintar ya, ayo dilanjutkan. Nah, dia akan meneruskan pekerjaannya, bahwa gurunya memperhatikan dia. Jadi dia merasa bahwa aku disayang sama guru. Nah, katakan bahwa Allah sangat sayang kepada kita semua, apalagi kita yang patuh apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Jadi apapun yang anak-anak lakukan untuk kebaikan adalah itu paling disenangi Allah. Jadi anak-anak merasa guru, Allah, semua lingkungan, teman-teman semua sayang. Dia rasa takut, rasa cemas, rasa bersalah itu akan sirna dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan untuk membesarkan hatinya. Jadi itu perlu guru, perlu ilmu khusus dan sering membaca agar apapun yang dilihat dari perkembangan anak itu kita dapat menumbuhkan dan dapat mencerdaskannya, tidak mematikan minat dan mematikan semangatnya. Kalau kita sering mencela murid kita, dia akan mematikan semangat
merasa takut, tidak merasa pesimis ya, tidak optimis. Nah, jadi kita hari ini kan membahas untuk anak-anak optimis aja. Siapa yang mau ini dia optimis bekerja, optimis belajar, semua yang bersemangat, penuh tekad, penuh penuh semangat, penuh kemauannya besar, mau mengerjakan sesuatu. Hasilnya kita tidak perlu, yang penting prosesnya yang kita lihat anak-anak itu cenderung berubah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini hal-hal yang memang sepele, yang kita anggap sepele namun terekam kepada ingatan anak sampai lanjutan. Karena saya sering mendengar curhatan ya, dari murid TK dulu sampai ini, ada yang sekarang sudah dewasa. Dia menyampaikan bahwa ibu gurunya yang ini begini ya, gurunya yang begini. Jadi yang jempol dia tahu, yang tidak sesuai juga dia akan menyampaikan. Nah, ini penilaian untuk kita, perlu kita introspeksi diri sebagai guru supaya kita tahu bahwa yang kita lakukan itu belum tentu benar, karena menurut kita benar tapi anak-anak menerimanya salah. Jadi kita harus memikirkan proses perkembangan anak itu jangan terhambat gara-gara suara kita sekali yang dia dengar menusuk hatinya dan menyakiti perasaannya. Jadi anak-anak itu akan menghambat semua perkembangannya gara-gara kita berdosa nanti juga kita di hadapan Allah karena telah menzalimi murid kita tanpa kita sengaja ya. Mungkin gitu aja. Jangan lupa saya di subscribe, like and share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.